antara Mbak Yos sebelum belajar Bandan Revolution sama pada akhirnya belajar, itu ada warna yang berbeda ya? Banget. Di mana titik banget? Jangankan untuk merawat mami, untuk diri saya sendiri aja itu warnanya udah banyak berubah, banyak berbeda gitu. Kalau saya dulu itu, saya tuh mudah marah tuh, mudah marah. Saya tuh cepet spaneng kayak gitu ya. Tapi setelah saya ikut TVB itu banyak hal yang saya dapatkan. Memang saya harus banyak bersabar. Kita harus banyak bersabar. Kita harus duduk tenang untuk bisa merilis diri kita gitu supaya kita lebih tenang menghadapi kehidupan ini. Karena kalau tidak begitu kita semakin keras kita, semakin emosi kita nggak akan ada jalan keluar. Pakai anggur atau pakai pisang, pakai melon, pakai semangka itu jarang. Jadi orang-orang tertentu kalau makan jarang tuh menerima hal yang sehat-sehat. Nah, delivery cinta dalam kegiatan-kegiatan hari-hari kita gitu kepada orang lain. Itu secara hukum semesta ya dia kan ada hukum perputaran energi tuh, dia akan muter sebetulnya. Berharap atau tidak berharap istilahnya seperti itu. Siklus semestanya itu tetap jalan. Jadi waktu itu di bulan pertama mama masih seperti itu, tapi terus aku bilang, "Mah, kuantum jamin, Mah. Bayangin mama tubuhnya sehat." Mama aku nggak ngerti kan pelajaran kayak Bandan Revolution. Nggak tahu, Ave pusing kata mama gitu. Pusing, aku mikirin sakit aku aja udah pusing, nggak usah pakai kuantum jam, aku pusing kata mama gitu. Jadi yang kuantum jaminnya aku yang kuantum jam. Jadi setiap malam tuh aku mau kuantum jam kan. Aku ngebayangin mama bisa duduk. Tadinya kan tiduran. Lalu dia bisa duduk tuh. Lalu aku kuantum jamkan lagi dia bisa merambat. Lalu kuantum jamin lagi dia bisa jalan gitu. Tapi dukungan dari orang-orang terdekat untuk mama bisa, mama hebat, mama oke, mama. Nah, kayak dikasih motivasi gitu. Itu mempercepat. Itu prosesnya dari mulai mamaku tiduran karena stroke. Itu sampai dengan dia bisa melangkah itu cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan. Dan di 6 bulan dia udah bisa jalan, udah bisa lebaran, udah bisa masak. Dan itu amazing banget sih kata aku. Itu miracle banget. Nah akhirnya kan aku nanya nih ke mama, "Mah, kuncinya apa sih Mah? Kok mama bisa sehat pulih gitu?" Mama bilang sama aku percaya sama Allah 100%. Allah kasih mama sembuh. Itu kunci. Kuncinya 100% totally kita percaya sama Allah, sama Tuhan atau apapun nama itu disebut, bahwa kesembuhan itu bisa kita terima balik. Jadi memang harus ada sedikit kedua belah pihak gitu. Dari sisi keluarga ataupun dari sisi orang tua. Tapi itu pelan-pelan aku suka bisikin, "Mama sehat, mama hebat, mama bisa jalan lagi." Itu gak berhenti-berhenti aku omongin. Walaupun kenyataannya masih kayak jauh banget menuju ke arah sana. Tapi pada saat kita sudah mulai bisa, kuncinya nih, merasakan dan lahirkan sensasinya. Jadi aku tuh kalau 5 menit sebelum tidur, aku bayangin mama aku jalan, aku rasain dan aku rasakan sensasinya, ya aku bahagia banget ya mamaku bisa jalan gitu. Tubuh itu tuh kayak ikut bergerak di realita masa depan itu. Itulah proses penciptaan sebetulnya. Ketika kita bisa merasakan dan kita bisa merasakan sensasinya, lalu kita lepasin hasilnya. Itu terjadi sih dalam judul kesehatan untuk realita ibu aku. Kalau Mbak Yos gimana? Cerita tentang mama gimana buat bisa jadi inspirasi buat teman-teman ketika misalnya kita kesel, reaksinya gimana, ketika kita bersabar akhirnya jadi gimana? Jadi gini, Teh Feby, kalau aku pada saat pertama aku ngerawat mami itu karena belum pernah kita pegang yang semacam itu, biasanya dengan Mbak pembantu semuanya. Jadi itu memang aku inginkan untuk aku yang merawat gitu. Karena aku merasa aku anak perempuan, aku punya tanggung jawab untuk merawat beliau gitu.
Jadi bisa dibayangin ya, kalau orang tuanya TVB kan cuma stroke doang kayak Betul, gitu ya. Tapi kalau mamiku itu kan udah demensia akut gitu. Oke. Beliau Kalau itu udah lupa ya berarti ya, lupa ya? udah lupa. Kamu lupa. Anaknya aja lupa berapa Oke. gitu. Oke. Ditanya itu kan hati kita rasa Sedih ya? bagaimana, sedih banget ya, Iya. karena kita punya orang tua kok sudah nggak ingat sama kita gitu. Jadi kita rawat. Tapi pada saat proses kita merawat itu karena masih belum terbiasa TVB, kadang-kadang ada rasa marah kita, kesel kita gitu ya. Ini gimana sih dikasih tahu kok nggak bisa diatur, nanti terlambat sedikit pampers dibuang, udah sampai di mana-mana, iya. Beliau udah ganti baju, nggak pakai baju apa segala macam kan, takutnya kalau ada tamu masuk tiba-tiba gitu, terus ada itu kotoran di kamar gitu kan, gimana kan. Saya ada rasa marahnya, jadi saya marah, mami ini gimana sih, jorok banget sih kayak gitu ya. Gitu. Tapi yang saya rasakan pada saat saya marah-marah begitu TVB, kayaknya mami itu semakin bikin diri ya, semakin jadi gitu ya, dibikin ya, gitu, kayak apa, udah ya itu mungkin saya dicoba gitu sama Tuhan untuk ya ini rasanya kamu ngerawat orang tua itu kayak gini, kayak orang tua kamu waktu kecil kan ngerawat kamu sebegitunya gitu juga. Gitu ya TVB. Terus saya rasa ini tuh semakin saya marah semakin dia bikin gitu. Terus berjalan dengan waktu saya ingat-ingat TVB kalau ngajarin kita ya, akhirnya saya diem, saya lihat beliau, saya bilang, oh ini kan gambar saya nantinya. Iya. Gambar saya pada saat nanti saya tua akan begini gitu. Jadi saya kembalikan ke diri saya, kalau itu yang saya inginkan, apa yang saya inginkan saya diperlakukan bagaimana pada saat saya tua nanti, itu yang akan saya perlakukan sama dia. Pada saat saya lakukan itu dengan rasa sayang saya gitu, yang seperti TVB bilang itu, tangannya dielus-elus, saya cium, cantiknya kayak gitu, kayak saya manja-manja kayak gitu, beliau itu semakin baik dan progresnya, betul, progresnya itu semakin bagus TVB, dari yang dia tidak ingat, sekarang sudah better ya, dia udah bisa diajak ngomong gitu, sudah lumayan nyambung gitu. Kalau diajak ngomong ditanya apa gitu, cuma kalau dulu kita tanya apa jawabannya apa kayak gitu. Kalau sekarang sudah bagus sih. Itu tentunya bukan hanya itu ya, kita harus banyak berdoa juga ya. Bukan hanya obat sih, karena obat tidak bisa menjamin beliau akan sembuh, tapi rasa sayang yang kita berikan kepada beliau itu yang membuat mungkin dia rasa disayang, dia rasa diperhatikan, iya, dan lingkungan di sekitar kita, anak-anak yang menyayangi, cucu-cucu yang perhatikan dia, itu yang membuat dia cepat sembuh, barangkali begitu. Sembuh totally belum ya, tapi ada progres yang lebih bagus itu TVB dari mami. Jadi Mbak Yos sebetulnya antara Mbak Yos sebelum belajar Bandan Revolution sama pada akhirnya belajar, itu ada warna yang berbeda ya? Banget. Di mana titik banget? Jangankan untuk merawat mami, untuk diri saya sendiri aja itu warnanya udah banyak berubah, banyak berbeda gitu. Kalau saya dulu itu, saya tuh mudah marah tuh, mudah marah, saya tuh cepet spaneng kayak gitu ya. Tapi setelah saya ikut TVB itu banyak hal yang saya dapatkan. Memang saya harus banyak bersabar, kita harus banyak bersabar, kita harus duduk tenang untuk bisa merilis diri kita gitu, supaya kita lebih tenang menghadapi kehidupan ini. Karena kalau tidak begitu, kita semakin keras, kita semakin emosi kita nggak akan ada jalan keluar. Itu sudah saya rasakan. Betul, justru di dalam tenang ya, ada jalannya, di dalam tenang, di dalam damai, di dalam kasih gitu ya, jalan keluar itu muncul pelan-pelan gitu ya. Itu keywordnya sih sebetulnya, rasa tenang, rasa damai, itu ada solusi jalan keluar. Nah terus ada kisah lagi nih tentang quantum jump. Ya, kan di materi kita ada quantum jump. Terus Mbak Yosi belum tahu kalau ternyata yang udah dijalanin selama ini ternyata quantum jump gitu kan. Baru ketemu materi judulnya, tapi sebetulnya Mbak Yosi udah ngejalanin gitu cara quantum jump itu. Kalau dulu aku pada saat menginginkan sesuatu, aku tuh pakai berbisik mesra ke dalam diriku sendiri. Biasanya gini,
ya aku mau dong kerja di gedung pencakar langit kayak gitu kayaknya seru ya, lalu lepasin. Itu juga kuantum jam sebetulnya, berbisik ke dalam dengan mesra. Nah itu juga terjadi tuh. Kalau Mbak Yosi boleh ceritain nggak kisah pada saat dua anak ingin sekolah di satu tempat tertentu yang sebetulnya tempat itu tuh waduh bisa 100.000 orang berbanding sekian orang gitu, dari 100.000 yang daftar paling yang keterimanya cuma berapa banyak gitu kan istilahnya. Sampai pada akhirnya itu terjadi, itu cara kuantum jamnya seperti apa waktu itu sampai dua anak itu bisa masuk ke tempat favorit itu. Jadi saya tuh nggak, seperti yang Teh Feby tadi bilang, saya tuh nggak ngerti kalau itu quantum jam karena kan saya belum ketemu sama Teh Feby kan. Dan itu tahun berapa ya? 2017 kali 2017. 2017 anak saya masuk satu sekolah kedinasan di Bandung yang memang memang susah banget untuk masuk di situ. Tapi sebelum anak saya masuk itu, begitu dia naik kelas 3, di dua anak ini, begitu dia naik kelas 3, saya sudah mulai puasa tuh. Senin, Kemis sampai dia pengumuman kelulusan. Itu baru saya berhenti. Dan itu saya lakukan untuk kedua anak saya. Yang paling berat itu anak saya yang paling kecil. Yang kedua. Yang kedua. Kalau yang besar itu sepertinya nggak terlalu rumit lah dia untuk dia masuk ke situ, sebetulnya hanya ada faktor laki juga ya kalau masuk di situ ya, Teh Feby ya. Nah, waktu anak yang kedua itu setiap hari Senin Kemis, Teh Feby, saya itu puasa Senin Kemis, saya bawa botol aqua, saya duduk di depan kampus itu, saya taruh di dada saya ini air aqua itu, saya doakan di situ, terus saya sama wiritan gitu, saya sama berdoa di depan situ untuk supaya anak saya diterima di situ. Saya sampai pernah mau ditangkap sama Satpol PP. Karena saya duduk di bawah situ, mungkin dikira orang ngapain ya ibu ini, tapi dia nggak berani itu karena saya diam aja, saya pegang botol aqua ini sama saya berdoa, terus saya tunduk kepala saya, tapi saya lihat sepatu itu ada di situ, saya ngeliat orang ini mau lagi ini patroli kali ya gitu, tapi dia nggak itu karena saya diam aja. Itu Teh Feby, saya bayangin anak saya itu kan di gedung kampus IPDN itu ada tangga naik ke atas yang tinggi gitu. Saya tuh bayangin anak saya tuh naik di tangga itu satu di Jatinangor. Itu jadi saya bayangin mereka itu jadi Mbak bayangin anak jalan ke tangga itu, jalan naik ke atas, membayangkan dan juga merasakan. Iya. Saya bayangkan saking pengennya saya untuk anak saya bisa diterima di situ. Jadi setiap saat itu saya doakan di situ, maghrib itu saya di situ, udah selesai saya pulang, saya kasih botolnya airnya. Minum. Waktu itu kan harus ada standar ya, tes SKD itu kan ada standar sekian gitu. Anak saya itu waktu itu les itu belum dapat, tembus ke sampai besok mau tes SKD itu nilainya itu masih 300 berapa, padahal itu minimal itu 400 sekian, Teh Feby. Itu mukanya tuh tinggal segini, Teh Feby, karena dia takut kan kalau saya bilang itu nggak perlu takut, saya bilang itu ujiannya itu besok, ujian yang sebenarnya itu besok, aku bilang kayak gitu. Berdoa untuk meja, kursi, semua alat tulis, semua kamera, layar, semua itu kita doakan semua sama-sama. Adik berdoa di sana, mama berdoa di rumah, saya bilang kayak gitu. Udah Teh Feby, sampai saya ikuti, saya tidak mengikuti, kan kalau ada di layar itu bisa dilihat, kan bisa dilihat Teh Feby. Saya nggak lihat itu, saya nggak lihat karena saya nggak sanggup untuk ngelihat itu. Tapi begitu dia sudah mencapai itu, saya ditelepon sama ada teman saya, udah aman gitu. Teh Feby tahu nggak, ranking 3 loh dia. Bener. Waktu pengumuman penerima yang terakhir, keputusan penerimaan itu Teh Feby, itu kan sampai sore itu kayak ditunda gitu. Penerimaannya itu ditunda. Hasil pengumumannya semuanya ditunda sampai
Saya waktu itu kebetulan saya puasa, saya sama anak saya tunggu di mobil, di depan IPDN itu, saya sama ngeliat di gedung itu, anakku harus masuk di sini, anakku harus masuk di dalam sini, anakku harus masuk di dalam sini. Itu terus aku ngomong kayak gitu Teh Feby. Tapi ini pengumuman nggak ada. Nggak keluar? Belum keluar Teh Feby. Saya tutup mata, saya bayangin anak saya masuk ke sana, terus dia lihat saya gini, terus sama senyum gini. Saya bilang anak saya, pulang. Keterima kamu, ayo pulang Teh Feby. Itu belum pengumuman. Sampai di ujung Berung saya ditelepon, selamat ya anaknya keterima. Kayak nggak masuk akal Teh Feby, tapi itu saya alami. Itu saya alami. Nah, tapi saya waktu itu belum ngerti kalau itu quantum jam Teh Feby. Itu tahu cara kayak gitu dari mana waktu Enggak, itu? saya sendiri. Pokoknya ngalir aja begitu intuisinya. Jadi kalau tiap kali saya lewat di kampus itu, saya bilang sama anak saya, berdoa, bilang minta masuk di dalam sini ya nak ya. Pokoknya sayang harus bisa masuk di sini ya. Bilang ya, berdoa gitu. Jadi tiap kali saya lewat, baik dengan mereka atau tidak, saya selalu berdoa untuk supaya Tuhan izinkan anak saya masuk di dalam situ, menjadi bagian dalam keluarga IPDN. Besar itu. Iya, seperti itu. Itu teman-teman, itu satu kisah luar biasa yang bisa dicontoh sama semua ibu-ibu yang punya anak pengen masuk ke satu universitas atau lembaga favoritnya gitu. Jadi kalau Mbak Yos itu caranya tadi itu, dia ada satu yang dilakukan berupa puasa Senin Kamis gitu ya, dengan dedikasi anaknya bisa sampai ke sana. Terus main ke kampusnya untuk melihat dan membayangkan, merasakan sensasinya. Merasakan sensasinya. Nah, sensasi anak itu jalan di sana, itulah yang membuat realita itu terjadi sebetulnya, karena udah masuk ke fase proses penciptaan. Lalu dilepasin saat itu. Udahlah terserah Tuhan aja ngatur. Gimana baiknya, gimana prosesnya, Tuhan yang ngatur. Udah lepasin gitu ya dari gambaran itu. Dan akhirnya pada saat itu terjadi, itu baru saya ketemu ke Teh Feby, dalam hati saya, oh berarti yang aku lakuin itu quantum jam berarti. Oh begitu ya quantum jam itu. Baru ketemu begitu. Jawabannya, iya. Quantum jam ternyata gitu ya. Baru ketemu. Nah terus pada saat belajar, terus ada daily routine yang dilakukan. Lalu mengalami fase perjalanan kehidupan ini gitu ya. Kalau sebelum belajar kan tadi resah, bingung, gelisah, emosi dan lain-lain. Ketika melewati fase realita, lalu ada daily routine. Yang paling favorit apa? Dari daily routine kan ada beberapa tuh. Ada sadar nafas syukur, ada release, ada sending love, ada quantum jam, ada juga tabungan semesta. Nah, ini yang paling favorit yang mana biasanya? Terus cara rilisnya gimana biasanya ala Mbak Yos? Kalau aku paling sering itu sebetulnya sadar nafas syukur. Jadi setiap malam, setiap pagi gitu kan pasti kita sadar nafas syukur ya. Itu otomatis ya Teh Feby. Terus untuk rilis itu saya setiap saat saya lakukan. Pada saat saya ingin merilis, saya rilis aja. Mau di jalan, mau di rumah makan, pas saya inget, pas saya kan kadang kita ketemu orang di jalan gitu Teh Feby, atau ada aja lah ya yang ketrigger apa gitu ya. Kita lagi makan ada ini jatuh garpu atau piring jatuh, kan agak kesel juga ya Teh Feby kayak gitu. Pembantu nggak bener kayak gitu. Udah saya tahan napas, sudah saya rilis di situ. Jadi rilis saya itu di setiap saat sih, di jalan nyetir lagi inget gitu rasa sakit hati, apalagi sakit hati. Kalau rasa sakit hati itu yang paling seru tuh. Kalau ada rasa itu benar-benar gitu sakit hati kayaknya. itu udah otomatis nangis aja kayak gitu. Jadi benar-benar itu mau di mobil mau di mana itu udah langsung saya rilis aja. Jadi nggak ada aturannya sih harus kapan gitu Teh Feby, pas saya pengen pokoknya sesuai aliran rasa aja ya. Kalau rasanya pengen duduk diem, rasakan penuh, alirkan, ya udah lakukan gitu ya. Dan itu membantu ya? Amat sangat membantu sih buat saya. Banget. Rasanya membantu. Gimana sebelum sama sesudah dengan praktek ini tuh membantunya? Teh Feby, saya dulu tuh orang yang suka marah, emosi.
emosian. Semua orang tahu lah saya tuh suka emosi, gampang marah kayak gitu, mudah tersulut, mudah diprovokasi kayak gitu. Saya mungkin juga dari kultur saya kan orang Timur gitu, mudah marah gitu ya. Apa orang bilang senggol bacok. Senggol bacok gitu. Kalau dulu senggol bacok Iya, Teh Febi. Untuk senyum itu susah karena itu pengennya marah terus kayak gitu ya. Tapi setelah ikut Teh Febi ini, yaitu ajarannya Teh Febi 227 itu banyak sangat membantu saya, dan orang melihat perubahan saya. Even orang di rumah saya, mereka ngerasa, ibu kok sekarang beda ya. Karena saya jarang di rumah Teh Febi, saya jarang di rumah Bandung gitu, saya kan keliling. Ibu sekarang 180 derajat bener-bener ibu, tapi kan saya nggak kasih tahu kalau saya sudah ikut Teh Febi ya. Ibu asa beda gitu ibu, dia bilang kayak gitu. Asa 180 derajat ibu sekarang sama dulu, dia bilang tuh, karena saya udah nggak pernah marah lagi sama mereka, udah suka lu deh, kamu mau ngapain udah ya Teh, mau ngapain kayak gitu. Kalau dulu udah marah-marah kan, lebih enjoy ya menjalankan hidup menjalankan itu. Dan apa ya, masalah-masalah dalam kehidupan kita itu dapat lebih kita terima Teh Febi. Kalau dulu kita ingat masih punya amanah, tanggung jawab kayak gitu. Aduh, rasa takut, rasa khawatir, terus nggak bisa tidur Teh Febi. Malam gitu, besok itu siapa lagi yang mau datang, mau itu kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah ikut dengan kelasnya Teh Febi, saya sekarang sudah lepasin. Saya pikir semuanya sudah Tuhan atur. Teh Febi bilang semuanya sudah ada, ada. Dan Tuhan itu kan memberikan masalah itu beserta satu paket dengan jalan keluar gitu. Bersama-sama dengan masalah, bersama-sama itu ada kemudahan. Bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Jadi di dalam masalah itu solusinya ada di situ. Solusinya ada di situ dengan cara apa? Duduk sama rasa itu sayang. Duduk, rasakan penuh, rasakan total, duduk. Lalu alirkan, lepaskan. Jadi sebetulnya seindah itu sih prosesnya, fasenya. Terus ketika belajar, lalu mengalami fase perjalanan kehidupan ya, kita jadi sadar gitu ya, bahwa ya ini kan memang udah tergelar Tuhan atur gitu. Mau kita protes pun ya nggak bisa akan menyelesaikan. Satu-satunya cara memang hanya dengan menerima dan rilis gitu. Satu-satunya cara. Terus Mbak Yos, kalau Mbak Yos boleh kasih pesan sama teman-teman yang ada di sini, ketika mengalami satu masalah di kehidupan mereka, Mbak Yos sudah melewati fase, walaupun ya tentunya belum sempurna ya, masih dalam proses berjalan menuju kesadaran lah bisa dikatakan. Ada tips nggak buat teman-teman lain yang pada saat ini mungkin terpuruk sama hutang mereka, pengen anaknya masuk sekolah favorit tapi juga belum mampu misalnya, apa yang harus ibu-ibu lakukan atau teman-teman kita lakukan sebagai tips dari Mbak? Kalau aku sih Teh Febi ya, karena kita itu seperti Teh Febi bilang, kita harus ada tabungan semesta, memperbanyak tabungan semesta. Dan saya merasa bahwa kan tabungan semesta tidak harus berupa uang. Yes, setuju. Kan begitu ya, tidak harus berupa uang. Jadi untuk kita memotivasi mereka, untuk memberikan tips-tips atau atau sekedar senyum. Atau sekedar terima kasih Pak, terima kasih, saya selalu Pak. Itu tabungan semesta juga. Itu sudah saya berusaha untuk itu sih Teh Febi, untuk berusaha untuk siapapun yang saya ketemuin gitu, saya udah kasih senyum, ketawa gitu. Kalau kita ada, kita kasih, kita harus bagi berkat. Berkat itu tidak boleh kita genggam, supaya kan seperti Teh Febi bilang, supaya mengalir gitu. Dan tidak perlu, pada saat kita ada, tidak perlu kita takut habis, karena ini kan berputar. Pada saat ada kita perputaran ya. Pada saat mengeluarkan. Saya selalu ingat omongannya Teh Febi. Jadi kalau dulu saya itu orang bilang saya baik, tapi setelah saya kenal Teh Febi, saya merasa saya ini pelit gitu. Saya pelit banget gitu. Karena kan ya orang nggak tahu berapa yang bisa saya kasih. Sekarang saya merasa bahwa berarti aku dulu itu kayak pelit ya gitu. Kok bisa ya kayak gitu. Jadi
yang harusnya bisa sekian saya beri kok hanya sekian, karena berarti saya korupsi loh Iya, sama berkat ada Tuhan. hak orang lain. Iya, ada haknya Iya, betul. orang yang harus saya keluarkan gitu. Jadi saya sekarang berusaha untuk sebisa mungkin si TPB apa yang bisa saya bantu dari mereka, baik itu senyuman, baik itu apa namanya pelukan gitu ya. Kadang kita kan kalau sama-sama ibu-ibu atau iya apa kan, kan kita peluk itu seru udah mereka banget. sudah seneng banget. Udah seneng ya, Kayak rasanya seneng banget. Rasanya kayak ada temen ya, Iya, kayak ada sahabat gitu. Iya. Kayak aku tadi ketemu sama TVB itu kan nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngapa-ngapain, cuma dipeluk aja itu rasanya udah kayak, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bisa ketemu gitu, aku bisa rasa kayak damai gitu hatiku itu, kayak seperti itulah TVB. Kayak merasa ada temen ya. Iya, seperti itu sih, ada temennya gitu, ada yang nguatin gitu, gitu. Walaupun nggak ngapa-ngapain ya TVB ya, cuma peluk doang aja gitu. Ya itu yang aku rasakan. Jadi ya saya berusaha untuk seperti itu juga sih. Jadi sebelumnya Mbak Yos belum pernah ikut kelas-kelas kayak gini ya? Belum pernah? Enggak. Saya enggak suka ikut-ikut kayak gini. TVB enggak. Terus akhirnya kenapa bisa ada nyantol tuh sama videonya Ngaji Roso tentang aku, itu gimana awal ceritanya? Dulu pertama waktu di Ngaji Roso itu, saya dengerin Ngaji Roso itu pada saat saya di Bangka. Oke. Setelah pulang kerja atau memang ada kegiatan yang bisa saya tinggal untuk nggak ngapa-ngapain, oke saya dengerin Ngaji Roso. Saya pertama kali saya tahu Ngaji Roso, saya ngelihat ini apa sih? Kok musiknya kayak gini ya? Ini dukun ini pasti kayak gitu. Udah males banget. Males banget itunya, itu enggak gitu. Tapi kok bolak-balik kok bolak-balik lewat. Itu saya pikir sekarang dia bolak-balik lewat ya ke algoritmamu ya. Itu berarti apa sih? Itu berarti semesta lagi nganterin nganterin katalog ke kamu. Gitu. Kamu butuh ini nih, dianterin orang gitu. Saya nggak suka ya. Ngapain ya dia datang terus. Akhirnya saya buka, saya ituin sedikit. Akhirnya ketemu sampai video. Ketemu sama TVB. Oke. Waktu itu aku ngomong apa ya? Aku nggak inget. Tapi saya ngelihat yang TVB omongin ini, kok kayaknya gampang ya ini ya, diituin ya. Kok gampang banget ya diikutin, dipraktekin gitu. Terus saya coba itu TVB. Oke, yang mana yang dicoba? Saya coba, ya itu kayak napas syukur, kita lepaskan. Itu saya belum ikut kelas kan? Saya belum ikut kelas. Jadi diajar TVB gitu. Terus apa namanya? Quantum Jam. Tapi saya nggak Quantum Jam sih. Saya lebih kayak mikir, saya kepingin ini. Tapi itu saya apa namanya? Bawa doa gitu TVB. Nah. Setelah saya lihat TVB itu, saya punya keinginan gitu untuk ikut kelas. Tapi saya ini kan memang dasarnya pelit ya. Saya nggak mau keluar uang dari uang saya sendiri gitu. TVB. Nah, terus akhirnya gimana bisa ikut kelas? Ngapain ikut kelas? Apa namanya? Bayar. Harus bayar kayak gitu, mahal segitu. Pakai uang saya sendiri? Nggak mau. Tapi saya bilang, saya mau ikut kelas kalau saya dapat uang. Kalau saya nggak dapat uang kaget tiba-tiba gitu. Kalau enggak. Saya percaya kalau Tuhan menghendaki saya harus dapat ilmu dari TVB. Berarti dilancarin. Berarti akan Tuhan mudahkan itu untuk saya terima gitu. Bener loh TVB, saya WA sama Mas Hendra itu belum ada uangnya, belum. Saya cuma mau tanya-tanya aja ini gimana kayak gitu. Cuman uangnya belum ada. Saya kekeh, saya nggak mau keluar uang saya sendiri, saya nggak mau. Pas mau tanggalnya, saya tuh dapat uang 2 juta. Pas 2 juta. Saya bilang, oh Tuhan, memang saya harus ikut ini. Kayaknya saya nggak tahu ya rencana Tuhan itu apa untuk saya ikut ini. Apa namanya? Kalau dulu saya ngerasa rugi nggak sih ikut kelas-kelas gitu, terus kayak gitu, ngapain ikut kayak gitu ya? Enggak deh. Setelah saya ikut itu, saya lihat benar-benar manfaatnya luar biasa, benar-benar TVB, benar luar biasa. Bukan karena saya dekat sama TVB sekarang ini, bukan, tapi memang saya merasakan bisa merubah hidup saya. Iya. Saya yang anak saya dulu suka nggak mau di rumah. Oke, terus saya nggak tahu juga dia nggak suka di rumah itu karena apa gitu kan. Ternyata kata kakaknya, karena mama itu ngomel terus, jadi kayaknya jadi dia nggak betah. Dia nggak betah gitu. Terus ditanya, mungkin kakaknya yang tanya, sekarang dia itu
senang enjoy. di rumah. Karena mamanya udah 227. Udah Iya. senyum, udah Saya senang. udah nggak pernah lagi mau marah-marah sama mereka kalau pergi malam gitu, jangan pulang malam-malam ya nak ya, jaga kesehatan kayak gitu, hanya sampai di situ aja sih. Minum vitamin, jangan lupa makan, jangan terlambat sholat, jangan lupa ya nak ya, jangan terlambat ya sholat ya sayang ya, cuman gitu aja sih sekarang saya. Dan ternyata itu saya rasakan jauh lebih damai loh, rumah saya itu kayak damai banget Teh Feby. Baik saya, anak-anak, teteh-teteh di rumah maupun mami, itu kita rasakan damai sejahtera gitu di dalam jadi rumah. gini, pada saat seseorang itu merutinkan rilis, ya, ratusan ribu lapisan endapan emosi itu terurai dia. Dan pada saat satu orang di dalam rumah rilis, dia akan memberikan bias kenyamanan, kebahagiaan untuk orang lingkungan sekitarnya gitu. Jadi dia kayak jadi vibrasi, memberikan getaran bahagia, getaran tenang, getaran ini pun dirasakan sama teman-teman atau sama keluarga di dalam rumah itu. Jadi satu hal yang harus kita pahami itu, bahwa aksi terbesar di dalam hidup kita, jadikan rilis sebagai lifestyle. Lifestyle, cara mensikapi hidup, bahwa kehidupan ini kan akan selalu mengantarkan banyak cerita ya. Cara merespon kita itu hanya dua, bersyukur atas apapun yang hadir. Kalaupun kamu ke-trigger, ya udah rilis. Dua itu, bersyukur, rilis. Lalu kalau kamu kesel sama orang, sending love. Kasih mereka cinta, karena segalanya selesai sama cinta. Lalu hari-hari kamu penuhi dengan tabungan semesta. Peranmu di dunia ini, di dalam kehidupan ini, kamu harus jadi saluran berkat. Saluran kebaikan buat banyak orang. Kalau kamu nggak bisa kasih uang, tabungan semesta nggak harus uang. Menyampaikan lagi wisdom ini itu udah tabungan semesta paling powerful gitu. Makanya aku selalu bilang, ketika kita menceritakan wisdom ini, pengetahuan, kesadaran sama orang lain, itu tabungan semesta yang paling indah, yang bisa kita persembahkan buat kehidupan ini. Agar apa? Agar semua orang tahu bahwa sesungguhnya kamu itu adalah kesadaran itu sendiri. Kamu adalah kebahagiaan dan kelimpahan. Sehingga dasar itulah yang pada akhirnya menjadi solusi untuk semua masalah. Aku terima kasih banyak Mbak Yosi udah berbagi cerita. Thank you banget. Kisah ini akan selalu menjadi cerita yang sangat luar biasa. Aku terima kasih udah berbagi kisah sama semua sahabat-sahabat kita. Di live YouTube di Ngaji Rasul jam 8. Sip, oke. Thank you ya teman-teman semua, terima kasih, dadah. Oh ya, jangan lupa teman-teman, ini kan masih live ya. Jangan lupa nanti jam 8 malam kita sambung lagi ya. Kita akan live TikTok selama 1 jam di channel YouTube-nya Ngaji Roso. Ya, nanti teman-teman masuk ke channel YouTube Ngaji Roso jam 8. Aku nanti akan ada cerita-cerita lagi. Ditunggu nanti jam 8 ya teman-teman. Bye-bye.